Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang masih zaman minta-minta proyek sama orang tua yang di kerajaan, dasar kota. Pernah denger kan kalimat seperti itu? Wah, itu dulu sangat luar biasa ya. Nggak seperti itu tapi mirip gitu. Nah, menurut saya kita sebagai rakyat jelata Nanjeleta ini supaya tidak terlalu ya keterlaluan mendukung-dukung elit-elit gitu kan, elit politik ya maksudnya, yang kita nggak tahu itu niat mereka apa, kan kita nggak tahu niatin dalam hati. Mereka bilang saya itu bersih, tapi kenyataannya apa? Yang di bupati-bupati yang ketangkap OTT itu udah banyak tuh, puluhan kepala daerah yang ditangkap sama KPK. Katanya mereka, saya akan bila rakyat akan saya adalah bersih 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 bersih. Ternyata dia bersih bersih gitu. Bersih bersih duit gitu ya. Itu makanya saya heran, saya nggak habis pikir dengan rakyat ini kan. Kita sebagai rakyat itu ya udahlah, nggak usah terlalu fanatik kepada mereka. Biarin aja gitu. Mereka kan punya urusan sendiri itu, biar mereka dengan kesibukannya masing-masing, kita kesibukan kita masing-masing juga. Emang Indonesia hanya punya beberapa keluarga A B C D E F G H I J K L M, kan banyak keluarga di Indonesia ini, jutaan bos, jutaan gitu. Dan keluarga yang baik-baik itu juga banyak, bukan yang terkenal aja gitu. Kita terlalu terlalu buta itu untuk melihat kenyataan bahwa banyak keluarga-keluarga yang mungkin dia miskin tapi dia punya integritas, dia nggak minta-minta, nggak ngeluh, nggak macem-macem lah. Itu intinya dia menjalani hidup biasa aja gitu, nggak merepotkan orang gitu, nggak bikin gaduh, nggak bikin masalah di negara ini. Mereka miskin tapi mereka doanya melangit ya kan, mendoakan pemimpin ya kan, mendoakan presiden, menteri-menteri, semuanya didoakan. Orang miskin bos, dia tapi punya integritas itu, nggak banyak ngomong, tapi mereka punya harga diri, punya pegang harga diri itu. Daripada para elit-elit politik yang ketika bilang A hari Senin, hari Selasa jadi B, hari Rabu jadi C, hari Kamis jadi R. Begitu terus. Sudah, tapi ternyata ya sudahlah gitu. Ya kan? Kan tahu ya. Kita sama-sama tahu, tapi kita masih mau ditipu gitu. Bilang bahkan luar biasa mendukungnya itu. Boleh mendukung tokoh, tapi jangan keterlaluan lah. Yang harus didukung itu kebenaran. Kalau tokoh itu mbah kebenaran, ya kebenaran itu yang kita dukung. Tokoh ini nggak tahu nanti nasibnya di akhirat. Emang tahu? Emang ada jaminan? Kan nggak tahu bos. Yang tahu isi hati kan hanya Allah. Kita nggak tahu itu. Maka ya biasa aja gitu. Jangan terlalu fanatik ini gitu. Kan udah banyak yang kecewa itu. Dan sekarang kan orang yang tadinya dukung ini sekarang jadi musuh, kan terjadi itu. Kayak itu kan terjadi bos. Yang tadinya wah getol, ternyata ya begitu. Kayak masalah Bung Rismon misalkan, wah 11 triliun palsu, nggak taunya sekarang berubah. Udah didukung banyak orang, wah ternyata sekarang pada ini sendiri kan, hancur sendiri. Artinya yang kita dukung adalah kebenaran. Berusaha kita mencari kebenaran. Seperti apa sih kebenaran itu, di mana tempatnya? Kita temukan dan itu yang kita ikuti, kita bela itu kebenaran. Kebenaran itu bukan di A di si B, tapi di mana itu ada kebenaran tuh ada itu. Itu yang kita cari, ini gitu kita bela itu. Bukan tokoh ini tokoh itu. Akhirnya kita gontok-gontokan sendiri. Oh ini begini, akhirnya menghina orang di Facebook, mukanya dirubah. Waduh, ngeri pokoknya. Itu dosa itu. Hati-hati itu merubah-rubah bentuk itu, menghina. Innalillahi. Kita kan Pancasila bos. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kita nggak diamalkan ini tadi. Terutama di medsos ini.
menghina Tuhan orang lain. Kita nggak boleh menghina Tuhan. Islam melarang, Allah yang melarang menghina Tuhan orang lain. Ya, oke, rakyat Cilatan cerita, janganlah kita tuh, jangan seperti itu. Kita harus berubah, harus mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Tut Uri Handayani, bos. Dasar deso, jangan begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.